Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bisnis Bali News, sebuah program yang mengulas tentang persoalan-persoalan bisnis dan ekonomi yang terjadi di Bali. Masih konteksnya dalam masa pandemi Covid, saya akan mewawancarai Bu Grace Jenny. Beliau adalah ketua dari Ivendo, semacam organisasi event, industri event gitu kan lah. Ya, di sini berkumpul para IO dan juga wedding organizer juga termasuk di dalamnya. Tentu ini paling terdampak. Kita sapa dulu, gini ya Mbak Jenny aja ya. Gimana kabarnya Mbak Jenny? Becek uli. Baik, sehat ya. Nggih, sehat. Tetap semangat. Tetap semangat itu wajib. Walaupun terdampak Covid. Semua pasti kena. Kalau kita bicara bisnisnya Mbak Jenny, bisnis industri eventnya sekarang seperti apa kondisinya? Setelah hampir 5 tahun, 5 bulan ya, 5 bulan terdampak. Kalau bicara industri event, mungkin saya sambil jelaskan sedikit Ivendo itu apa. Ivendo itu Dewan Industri di bidang event. Jadi Event Industry Council istilahnya seperti itu. WO sebetulnya tidak termasuk di kita, tetapi event organizer, PCO ataupun event suppliernya, termasuk event professional worknya yang tergabung di dalamnya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan dari IO ini juga menghandle wedding. Begitu ya. Jadi tidak spesifik mereka WO. Ya, kita lebih. Tapi yang jelas industri event. Ya, industri event, betul. Nah, kalau bicara mengenai dampak sih sebetulnya sejak bulan Maret kemarin sudah terasa. Itu adalah fase pertama. Jadi kalau kita kemarin sempat melakukan sebuah survei, tapi itu berlaku se-Indonesia. Estimasi kita kalau dibilang bahwa ada event dibatalkan, ya 50% dibatalkan, sisanya itu adalah ditunda. Ditunda bahasanya. Dan estimasi pada saat itu berapa yang terdampak, pastinya ada sekitar 90 ribuan lebih. Itu se-Indonesia yang terdata ya. Itu dari data 1.300-an sekian perusahaan yang terdata oleh kami. Ada 90.000 orang yang terdampak gitu ya. Itu se-Indonesia. Tetapi sekali lagi itu yang terdata melalui komunitas yang berafiliasi dengan organisasi. Gitu. Iya, betul. Berarti ada yang tidak Nah, itu problemnya di situ. Karena tidak semuanya berorganisasi dan tergabung pada organisasi, sehingga kami pun kesulitan untuk mendata. Termasuk kalau ditarik ke Bali, bagaimana Bali? Bali Ivendo anggota cuma 40, di dalamnya yang berbentuk badan usaha sekitar 18-an ya. Itu yang baik IO, PCO maupun event supplier. Nah, kalau bicara dampak dari sekian anggota yang kita miliki, plus ditambah dengan komunitas event yang berafiliasi dengan kami. Kalau di Bali ada namanya Forum Pekerja Event Bali. Itu salah satu komunitas, bukan organisasi, komunitas, tetapi dia berafiliasi dengan Ivendo. Itu ada 147-an anggota di dalamnya. Nah, dari data-data mereka ini semua sudah dari bulan Maret berangsur-angsur habis kegiatan. Tidak ada kegiatan lagi. Betul, karena semua orang sedang menahan. Masih ada 1-2 yang masih sisa di awal April dan lain-lain. Tetapi rata-rata itu adalah IO dan PCO yang di Bali ini kan handle eventnya bukan cuma di Bali saja. Ada juga yang di Jakarta. Rata-rata ada beberapa kawan kami yang masih berevent, tetapi di Jakarta. Dan kemudian yang kedua, kita mulai beralih ke event online beberapa. Ada juga yang mulai dagang. Artinya tidak ada hubungannya dengan betul, kalau dibilang berapa event, persen dan lain-lain agak agak kalau susah, kita ya? bicara berapa persen dan lain-lain agak susah. Kenapa? Karena ya kami agak kesulitan mendata, tapi kalau berdasarkan data dari pengurus dan lain-lain maupun anggota Ivendo yang ada, lumayan. Artinya itu hitungannya bukan ratus ya, itu hitungannya sudah miliar, itu potential loss kita. Miliaran rupiah ya? Iya, miliaran rupiah itu di awal ya. Dan masuk di bulan Juni itu makin berat ya, makin berat. Banyak kawan-kawan bahkan sejak dari April kemarin
ada beberapa perusahaan yang sudah merumahkan Hmm. karyawannya. Ada juga yang sudah mulai anak yang probation gitu kan sudah mulai tidak diperpanjang gitu. Tadi bagaimana karyawan itu sudah terdampak gitu sudah sangat. Kalau Apalagi perusahaannya Mbak Jenny, apakah ada juga yang sudah sampai menutup perusahaannya atau hanya katakanlah dia hanya jeda untuk menunggu kemudian kalau terbuka kalau kesempatan akan tertutup kalau mereka menutup usaha kayaknya masih belum Liwinata. Mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Karena kami pun dari Ivendo kemarin menyampaikan kawan-kawan mohon kita saling bersabar dan tetap semangat dan mohon kita menahan diri meminimalisir terjadinya pengurangan karyawan. Dan lain-lain. Tetapi kembali lagi pada kekuatan masing-masing perusahaan. Tapi sampai hari ini mudah-mudahan Niki tidak terjadi. Belum. Tapi Juni ini adalah fase kedua yang paling berat buat kawan-kawan di industri event terutama Industri event tidak jauh berbeda dengan pariwisata, kami sama. Oke. Gitu. Selama pariwisata tidak bergerak, maka industri event juga tidak. Betul, karena event dan pariwisata memiliki irisan yang sangat dekat. Iya. Gitu. Oke. 9 Juli kemarin ini kan sudah ada semacam kebijakan pelonggaran katakanlah begitu dari pemerintah Provinsi Bali. Artinya mulailah sedikit berputar lah pariwisata. Lah bagaimana dengan industri event? Apakah sudah ada gejala-gejala mulai tanda-tanda kehidupan atau masih juga stagnan seperti sebelumnya? Tanda-tanda kehidupan sampai dengan hari ini sih masih belum ya. Tapi kalau ada yang bertanya, apakah Bali gimana? Situasinya seperti apa? Kita masuk bagaimana? Kegiatan apa saja yang sudah diizinkan dan lain-lain sudah mulai banyak yang bertanya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan tadi bahwa event itu kan ada yang kemarin-kemarin itu ada yang dipending, ada yang dibatalkan. Yang dipending ini yang mulai bertanya juga. Nah, ancang-ancang itu sudah ada. Ini mudah-mudahan bisa menambah semangat untuk semua masyarakat Bali ya dan kawan-kawan di industri event pariwisata. Tetapi sekali lagi mereka masih wait and see. Melihat situasi, betul. Belum jelas gambarnya berarti ya Mbak ya, masih kabur-kabur gitu. Makanya kita harus mulai dengan menunjukkan, dengan melakukan bahwa Bali itu siap seperti apa. Satu sisi kita saling menahan diri agar transmisi lokal itu tidak terjadi secara ada kenaikan. Terus kemudian yang kedua adalah kita sudah harus mulai berlatih untuk menjalankan safety protokol seperti yang kita lakukan sekarang. Kita bermasker, itu dalam keseharian harus kita lakukan dan itu kita sampaikan informasi itu kepada publik. Nah, tetapi bukan hanya sekedar disampaikan, tetapi itu memang betul-betul dilakukan gitu. Nah, dan tentunya kita pun kalau dari Ivendo kita sangat berharap bahwa semua akan kembali lagi dalam kondisi normal, kenormalan baru tentunya ya. Kembali ekonomi bergerak, tetapi berkegiatan dalam kehati-hatian. Ya. Berarti memang harus menunggu juga. Harus menunggu. Ada kesiapan dulu ya. Betul, dari semua pihak. Betul, semua pihak. Baik kalau Mbak Jenny, apakah pemerintah dalam hal ini misalnya harus harus memastikan dulu, apa yang harus dipastikan kalau kita mau pastikan? Apakah memastikan dulu kurvanya landai penambahan kasus atau seperti apa agar event ini bisa bergerak? Atau menyiapkan semacam standar-standar protokol baru penyelenggaraan event atau seperti apa? Betul. Nah, jadi kalau kita bicara menunggu kurva melandai atau berhenti, itu kita susah, juga belum tahu vaksinnya kapan keluar ya. Nah, mau tidak mau seperti yang kemarin-kemarin didengungkan oleh pemerintah juga bahwa mau tidak mau kita memang harus berdamai dengan corona. Berdamai dalam artian apa? Bukan berarti kemudian kita beraktivitas lepas gitu, tetapi kita menganut prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian seperti apa?
Yang dibutuhkan kesiapannya apa? Satu, pastinya kesiapan daerah. Daerah. Kesiapan daerah seperti apa? Baik dalam pengendalian, penanggulangannya maupun mitigasi resikonya. Dalam sebuah kegiatan pasti ada beberapa rangkaian harus kita siapkan. Nah, itu dibuatlah simulasi-simulasi. Seperti yang Ivendo kemarin sudah lakukan, kami sudah membuat 2 simulasi. Oh, simulasi ya? Ya, Oke. betul. Yang pertama adalah simulasi di kegiatan pernikahan. Itu kami juga sudah buat. Itu kita bikinkan namanya DOP, bukan SOP, DOP. tapi DOP. Kenapa? DOP Dynamic itu? Operating Procedure. Apa Kenapa? bedanya dengan SOP? Kalau standar berarti itu sudah baku seperti itu. Oh. Kalau dynamic akan terus bergerak. Terus Karena bergerak. situasinya saat ini kemarin orang bilang bahwa penurunan dari droplet. Ya. Terus kemudian muncul lagi bahwa airborne. Nah, berarti kita terus bergerak dan itu yang akan terus kita kaji ya. Mudah-mudahan bisa segera mendapat assessment dari government untuk persoalan standarisasinya. Oh, itu. sedang diajukan ya? Sedang Ya, diajukan. dan kami juga akan membuat simulasi protokol ini nanti berkegiatan dalam skala besar. Besar ya. Oke. Makanya hari ini Iya. kami akan bertemu dengan Pak akan Wagub bertemu dan dalam rangka itu. membahas mengenai hal itu. Jadi kita buatkan itu harus. Jadi kalau Menurut misalnya kami- pernikahan, acara wedding misalnya, Ya, itu ada simulasinya. ada Tamunya simulasinya. akan seperti apa, makannya seperti apa gitu ya. Baik dari satu venue. Kemudian adalah penyelenggaranya. Ketiga pesertanya. Bagaimana standarnya itu tadi? Kita bicara mengenai touchless-nya, kita bicara mengenai safety cleanliness-nya, higienisnya. Kita juga tidak boleh ada yang terlupa. Dari 3 ini sudah kita rapikan. Contoh sederhana mikrofon yang kita gunakan sekarang. Mikrofon pastinya kalau kita beberapa pergantian pembicara, bagaimana treatmentnya untuk ini pembersihannya? Supaya dia tidak Ya, infus, betul. gitu ya. Disemprot disinfektan, kesetrum. Rusak dah, Jadi- mikrofon nggak bisa. Rusak ya. Treatmentnya berbeda-beda. Oke. Gitu. Jadi sudah ada. Tapi kalau misalnya seperti di simulasi yang kemarin, apakah terjadi, mohon maaf, ada pembengkakan biaya misalnya kalau dulunya Nah. 100 juta sekarang jadi seperti ini jadi 200 Itu juta yang misalnya. kita sedang coba pikirkan dalam-dalam. Hmm. Karena satu pastinya Ada penambahan itu ya? Ada beberapa standarisasi. Kalau bisa, bukan kalau bisa ya. Itu berarti kan kita nyatakan bahwa peserta terus penyelenggara, vendor yang terlibat itu sudah dinyatakan bebas dari COVID, Oke. sehat. Ya. Ya. Sehat itu bagaimana ukurannya? Hmm. Bisa kita deteksi dengan yang sederhana pakai rapid dulu. Rapid test. Biaya. Ya lagi. Siapa yang nanggung? Siapa yang membiayakan? Jadi serba Nah. susah juga ya. Ya, serba repot. Serba Tapi repot ya. akhirnya yang kedua adalah kita memastikan bahwa semua pihak harus merasa nyaman. Kenyamanan itu kan bukan hanya dari klien yang akan membuat kegiatan, tetapi kan kita harus juga menjaga keselamatan dari tim kita juga. Ya, ya. Gitu. Jangan sampai Jadi tertular saling ya. bersama, saling menjaga kita bersama. Jadi itu Gitu. kuncinya. Jadi memang Ya. masih agak rumit juga ya. Walaupun Dan sudah disiapkan betul. segala macam ini masih Betul. masih belum jelas. Nah, gitu saran ya. kami yaitu tadi lakukanlah semua simulasi, jadikanlah itu DOP, Dynamic Operating Procedure. Kemudian buatlah pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan oleh siapa? Ya organisasi kan ada, Ya. bersama-sama dengan pemerintah karena Ya. di situ penting. Ya. Negara wajib hadir juga di situ untuk bersama-sama melakukan itu. Oke. Ya. Gitu. Itu yang diharapkan Ya, oleh harapan oleh kami. kawan-kawan Ya, di ya. industri ya. Ya, Dan peran pemerintah juga ada, peran industri pemerintah, ada, masyarakat industri ada, masyarakat masyarakat juga juga ada. ada. Kita saling melindungi saling prinsipnya. melindungi. Prinsipnya itu ya. Dan satu sebelum ini diakhiri, mungkin saya cuma pesan ke semua masyarakat Semeton Bali, saudara-saudara saya dan industri event, kita jangan menyerah. Ayo, Bali bisa bangkit, kita bisa bangkit, kita sama-sama bangkit. Kita bersama menjaga Bali, kita bersama menjaga Indonesia. Baik. Saling menjaga, jangan putus asa dan hilang semangat. Terima kasih Mbak Jenny. Nggih. Itu pesannya paling penting, jangan putus asa gitu ya. Iya. Walaupun zero income katanya. Zero Sudah income beberapa- sudah. Tapi tetap semangat menyemangati Tetap, kawan-kawan di industri iya. media, di industri event dan juga masyarakat. Betul. Pemerintah juga bisa memberikan dukungan-dukungan, memberikan kepastian-kepastian sehingga berputar kembali ya Mbak ya. Ya, Ada ya. ribuan di sana juga tenaga kerja. Dengan prinsip kehati-hatian sekali Hati-hati lagi ya. Saling hati-hatian dan saling melindungi. Ya, second wave berbahaya. Oke, terima kasih Mbak Jenny Nggih. dan pemirsa
pemirsa Bali TV, demikian tadi Bisnis Bali News. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya.